Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Rahmat, NIM 201241198 dari kelas PAIE. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai metodologi studi Islam. Dalam pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan materi, diantaranya ada pengantar metodologi studi Islam, sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia, agama dalam kehidupan manusia, karakteristik dan dimensi ajaran Islam, penelitian agama dan keagamaan, dan yang terakhir Islam dan gagasan universal. Yang pertama, pengantar metodologi studi Islam. Metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode dan logos. Metode artinya cara, logos artinya ilmu. Metodologi adalah ilmu tentang cara. Sedangkan untuk studi berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti mempelajari atau mengkaji, yang berarti pengkajian terhadap Islam secara ilmiah. Islam berasal dari bahasa Arab, dari kata salima dan aslama yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Secara keseluruhan, metodologi studi Islam adalah prosedur yang ditempuh secara ilmiah, cepat, dan tepat dalam mempelajari Islam secara luas dalam berbagai aspeknya, baik dari segi sumber ajaran, pemahaman terhadap sumber ajaran maupun sejarahnya. Lalu, untuk ruang lingkup metodologi studi Islam, yaitu meliputi kajian normatif, dan aspek kehidupan, ataupun untuk tujuan, yaitu memahami hakikat Islam, menganalisis aspek historis dan budaya, dan meningkatkan kemampuan analisis. Materi selanjutnya yaitu ada sejarah pertumbuhan dan perkembangan metodologi studi Islam. Dimulai dari masa klasik, studi Islam dimulai dengan penafsiran Al-Quran dan hadis, kemudian berkembang menjadi kajian sistematis tentang agama Islam, termasuk teologi, fikih, dan tasawuf. Masa pertengahan, studi Islam dipengaruhi oleh kontak dengan dunia barat, terutama melalui penerjemahan karya-karya ilmiah Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Pada masa ini, kajian Islam lebih menekankan pada tradisi filologi dan polemik. Pada abad ke-19, studi Islam modern dimulai dengan pendekatan historis dan kritis, dipengaruhi oleh perkembangan metodologi ilmiah di barat. Kajian Islam pada masa ini lebih menekankan pada tradisi filologi dan sejarah. Lalu, abad ke-20, studi Islam berkembang dengan munculnya berbagai pendekatan baru seperti pendekatan sosiologis, antropologis, dan fenomenologis. Kajian Islam juga dipengaruhi oleh perkembangan teori-teori sosial dan humaniora. Lalu ada juga studi Islam di dunia Islam, studi Islam di dunia Barat, studi Islam di Indonesia, di mana dalam perkembangannya di Indonesia dapat dilihat dari lembaga pendidikan. Di samping pesantren, perguruan tinggi Islam tentu menjadi sebuah lembaga paling diminati untuk studi Islam secara komprehensif. Studi Islam juga ada 4 institusi pendidikan Islam dalam sejarahnya, yaitu ada Madrasah Nizamiyah di Nishapur, Madrasah di Baghdad, Universitas Al-Azhar di Kairo, dan Universitas Cordova. Selanjutnya yaitu ada agama dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada hakikat manusia, ada Al-Bashar. Al-Bashar adalah bentuk jamak dari kata Al-Basharat yang berarti kulit kepala, wajah, dan tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Al-Bashar dimaknai manusia sebagai makhluk biologis yang membutuhkan makan, minum, seks, dan lain sebagainya. Kata Al-Bashar memiliki kesamaan ciri pokok dengan makhluk lainnya, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kedua yaitu ada An-Nas. An-Nas menunjukkan arti status manusia dalam hubungannya dengan masyarakat. Manusia pada aspek hakikatnya merupakan makhluk sosial secara totalitas. An-Nas menampilkan realitas sosial manusia sebagai suatu fenomena yang setidaknya memiliki 3 karakter, yaitu hipokrit dan berdimensi ganda. Yang ketiga yaitu ada kata Al-Insan. Al-Insan adalah representasi atas tugas yang dibebankan Tuhan kepada manusia, yaitu sebagai khalifah fil ard. Manusia merupakan makhluk psikis yang memiliki potensi dasar berupa fitrah, akal, dan kalbu. Dengan ini, manusia dapat memahami kejadian dan fenomena kemudian dengan inisiatif moral intelektual membangun tata hidup yang baik.
Lalu ada urgensi agama bagi manusia. Pertama, ada agama sebagai sumber moral. Agama berfungsi sosial bagi manusia dan menjadi penyeimbang fisik dan jiwa. Berikutnya ada karakteristik dan dimensi ajaran Islam, yang dimana sumber ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan Hadis, lalu meliputi bidang agama, bidang ibadah, bidang akidah, bidang ilmu dan kebudayaan, bidang pendidikan, dan bidang sosial. Materi selanjutnya ialah penelitian agama dan keagamaan. Definisi penelitian agama ialah penelitian tentang doktrin agama yang materinya terdapat di berbagai sumber-sumber doktrin agama, misalnya kitab suci. Lalu untuk penelitian keagamaan ialah kajian atau penelitian mengenai berbagai aspek dari realitas kehidupan keagamaan individu maupun sosial masyarakat penganut agama, seperti penelitian tentang pengaruh agama terhadap tingkat sensitivitas sosial pemeluk agama dan lain sebagainya. Materi yang terakhir ialah Islam dan gagasan universal. Islam merupakan agama yang bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, maupun geografis. Dengan memiliki ciri-ciri yaitu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencakup seluruh aspek kehidupan, berlaku hingga akhir zaman, sesuai fitrah manusia, rahmatan lil alamin, dan menjanjikan balasan atau al-jaza. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.